Pelajaran 24. Iman, sikap pikiran. Ketika kita mempelajari iman dalam terang kebenaran baru, kita mendapati diri kita sendiri mencapai kesimpulan yang sangat berbeda mengenai hal itu daripada yang mungkin pernah kita lakukan sebelumnya. Kita tidak lagi menganggap iman sebagai pegangan putus asa atas masa depan yang misterius dan tidak pasti. Kami menemukan bahwa iman dalam arti sebenarnya adalah sikap pikiran. Ini adalah harapan percaya diri. Ini adalah kualitas pikiran yang dirancang untuk segera digunakan dalam urusan praktis kehidupan. Itu bukan kepercayaan atau agama, itu adalah keyakinan yang mantap. Iman menghubungkan masa sekarang dengan masa depan yang dekat. Ini adalah pengetahuan tertentu yang belum mencapai titik demonstrasi di mana ia dapat dikenai tes logika dan pengalaman biasa, tetapi yakin tentang dirinya sendiri seolah-olah itu bisa. Ini adalah keyakinan positif tidak hanya bahwa yang nyata berasal dari yang baik, dan yang baik dari yang nyata, tetapi juga yang terbaik akan terjadi pada saya dan saya baik sekarang maupun di masa mendatang. Dan aku akan percaya bahwa Dia yang mengindahkan kehidupan yang bersembunyi di padang rumput dan hutan. Siapa yang menggantung manik-manik merah alder dan mengecat lumut hijau dan emas akan tetap, seperti yang telah Dia lakukan, mencondongkan perhatiannya yang murah hati kepada saya dan saya. Oleh karena itu, iman juga merupakan keyakinan akan pemeliharaan Allah saat ini dan terus-menerus. Itu adalah roh bersayap yang terbang agak jauh ke dalam kegelapan sementara kita mengikuti. Saat kita mengikuti, semuanya menjadi terang. Keyakinan adalah bintang yang bersinar dalam apa yang seharusnya menjadi kegelapan. Apa yang berada di luar saat ini adalah kegelapan bagi semua orang kecuali orang yang memiliki iman dan pengetahuan. Namun iman bukanlah suatu misteri yang aneh dan tak terdefinisi yang dirancang untuk mengungkapkan masa depan yang gemilang dan suram, tetapi merupakan sifat pikiran yang senyata akal. Ini adalah kekuatan perseptif pikiran yang lebih tinggi, perasaan yang lebih halus yang memungkinkan kita untuk melihat hal-hal yang mungkin terjadi. Iman bukanlah hal yang diam, kita tidak boleh berbicara tentang iman, karena iman selalu mendahului kita. Keyakinan hari kemarin adalah pengalaman hari ini dan sejarah hari esok. Dengan iman, penemuan dibuat, dengan iman, kanal Panama digali, dengan iman, sains menemukan bintang-bintang. Sebagian besar penemuan besar ilmu pengetahuan mengikuti usaha iman. Sains tidak bekerja dalam kegelapan, itu bekerja dalam terang iman. Keyakinan dengan demikian merupakan atribut pikiran yang dirancang untuk penggunaan praktis saat ini. Itu menjadi aset bisnis bagi orang komersial, kami menyebut orang yang berpandangan jauh ke depan. Itu adalah bintang penuntun bagi penjelajah. Itu adalah kekuatan untuk mengetahui sebelum sesuatu datang bahwa itu akan datang atau bisa datang. Kami berharap iman dapat berguna praktis dalam dunia sehari-hari yang praktis karena kami tahu bahwa kerajaan surga adalah sekarang dan merupakan hak istimewa kami untuk mendapatkan manfaat kerajaan sekarang, bukan hanya berharap untuk itu nanti. Apakah ini termasuk iman sebagai kepercayaan kepada Tuhan? Tentu, percaya pada Kristus. Dengan segala cara, tapi bukan perasaan atau emosi mistik dan tak terdefinisi. Keyakinan kepada Tuhan sekarang, aktif sekarang, hadir sekarang, bekerja sama sekarang, melihat sekarang, kepercayaan kepada Kristus yang hadir dalam setiap jiwa, indah, tenteram, murni, diilhami oleh cinta, dan aktif sekarang. Ataliman Abot, roh yang ada di dalam Kristus adalah Roh Kudus. Mencarinya, memilikinya, hidup selaras dengannya di bawah bimbingan dan arahannya, adalah menjadi seorang Kristen. Inilah yang dimaksud oleh Paulus ketika dia berkata dia menginginkan di atas segalanya untuk ditemukan di dalam Kristus, tidak memiliki kebenaran saya sendiri, yang berasal dari hukum yaitu, jenis kebenaran yang berasal dari ketaatan pada aturan dan peraturan tetapi yang melalui iman kepada Kristus. Kebenaran yang berasal dari Allah melalui iman, yaitu, jenis kebenaran yang mengalir secara spontan dan alami dari kehidupan batin yang bersekutu dengan Allah. Lakukanlah yang benar, kemudian lakukanlah sesukamu, itulah kehidupan Kristiani. Percayalah jika Anda mau, peristiwa ilahi yang terakhir, jauh, kemana seluruh ciptaan bergerak, tetapi memiliki iman yang lebih besar, lebih indah, kepercayaan pada Immanuel, yaitu, Tuhan bersama kita sekarang, mencintai kita, mengangkat kita, menerangi jalan kita. Memiliki iman seperti itu berarti hidup berhubungan terus-menerus dengan Tuhan. Bukan hanya percaya pada kuasa Allah, tetapi juga percaya bahwa Dia menggunakan kuasa itu sekarang untuk kita.
Dengan demikian kita melihat bahwa keyakinan adalah kemampuan pikiran yang melihat kemungkinan lebih lanjut di dalam diri kita dan di dunia, yang mendorong kita untuk mengeksplorasi dan mengembangkan bidang kesadaran yang baru. Setiap kali kita menyerah pada desakan iman, kita menemukan diri kita memasuki bidang pengalaman baru, menemukan kemungkinan baru untuk menikmati dan melayani dalam agama, moral, bisnis, kehidupan sosial, kehidupan nasional. Hidup adalah lautan yang tak terbatas. Keyakinan adalah teleskop yang kita pegang di tangan kita saat kapal kita melaju. Dengan itu kita bisa melihat ke depan dalam perjalanan, bahaya yang harus dihindari, badai yang mengancam, pelabuhan dan pulau yang mengundang. Sifat ketuhanan manusia menjaminnya tentang kemampuan iman yang tak terbatas. Anda bukanlah debu keji yang dengan sihir Tuhan dapat dirohanikan dan ditarik kepadanya di suatu tempat yang jauh dan tidak pasti. Anda adalah roh, jiwa, dalam kemungkinan semurni Tuhan, dan iman adalah kekuatan yang membangkitkan sifat ilahi Anda, menunjukkan kepada Anda anugerah spiritual Anda, mendorong Anda untuk menguji dan menjelajahi alam tak terbatas dari kesadaran batin Anda dan membawa ke dalam kehidupan praktis dan tindakan hal-hal yang Anda temukan di sana. Keyakinan adalah kekuatan yang memungkinkan Anda untuk menjual semua yang Anda miliki, ketakutan, ketidakpercayaan, kekhawatiran, rasa malu, ketidaktahuan, dan untuk membeli mutiara yang sangat berharga, kesadaran akan kekuatan tak terbatas dari jiwa Anda sendiri, karena di dalam dirimu ada semua potensi dan kemungkinan kerajaan surga. Tuhan ada di dalam Anda, Tuhan pribadi, setiap saat, tetapi beberapa tidak mengenalinya, atau meminta bimbingan dan pertolongannya. Orang-orang seperti itu tidak memiliki penglihatan tentang orang yang tercerahkan secara spiritual, mereka tidak memiliki penglihatan yang tidak terbatas, mereka memiliki pandangan jauh ke depan tentang nalar, tetapi tidak memiliki perspektif iman yang tinggi. Iman menghubungkan jiwa yang tidak mengenal Tuhan, dengan Tuhan di dalam dan di luar, serta mengungkapkan dan melepaskan kekuatan yang bekerja melalui dia. Iman mendapat hasil hanya jika bertahan di ketekunan dalam iman sangat penting untuk sukses. Dengan demikian tidak ada yang tidak dapat dicapai melalui iman. Kita dapat memperoleh apapun yang kita inginkan dalam kecerdasan, dalam harta benda, dalam kesehatan, dalam spiritualitas, melaluinya. Tetapi kesulitan besar datang dalam kenyataan bahwa hanya sedikit orang yang berpegang teguh pada keyakinan mereka cukup lama untuk mencapai apapun. Mereka selalu dalam keadaan berfluktuasi. Hari ini percaya pada satu hal, besok pada hal lain. Hari ini memiliki keyakinan pada keyakinan, dan besok memiliki keyakinan pada ketiadaan. Yakobus berkata tentang orang seperti itu, orang yang goyah adalah seperti gelombang laut, diombang-ambingkan oleh angin dan diombang-ambingkan, janganlah orang itu berpikir bahwa dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang-orang seperti itu berjalan dengan iman untuk sementara waktu, kemudian mereka melihat sesuatu yang sangat ingin mereka lakukan yang tidak sesuai dengan iman mereka, sehingga mereka meninggalkan jalan iman untuk sementara waktu, mereka melakukan hal-hal yang tidak konsisten, seperti mengatakan kata-kata yang tajam, melakukan tindakan yang tidak baik, mendapatkan terbaik dari yang lain dalam tawar-menawar, katakan kebohongan untuk mendapatkan poin yang diinginkan. Setelah ini mereka kembali ke jalan keyakinan, tetapi itu tidak begitu memuaskan dan mereka telah kehilangan pijakan, karena jika kita ingin pergi kemanapun kita harus tetap melakukannya. Ketika kita meninggalkan jalan keyakinan, kita mengalami kesulitan untuk menemukannya kembali. Biarkan Dia yang akan menguji kebenaran Alkitab, segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, menaruh seluruh imannya dalam iman dan percaya secara positif bahwa segala sesuatu adalah miliknya. Jika dia bertahan tanpa henti, sesungguhnya dia akan mendapatkan pahalanya. Dunia saat ini memanggil orang-orang beriman. Kerajaan surga hanya terbuka untuk kunci ini, dan banyak pria dan wanita dijauhkan dari kegunaan tertinggi mereka karena mereka takut atau malu untuk menggunakan kunci tersebut dan masuk ke dalam kerajaan. Mereka takut kehilangan teman, rasa hormat dari teman, atau mereka akan kehilangan manisnya pergaulan lama. Mereka tidak menyadari bahwa jika mereka memasuki kerajaan surga, mereka akan menemukan lebih dari sekadar kompensasi atas apapun yang mungkin hilang dari mereka. Dan tidak ada kerugian nyata bagi orang yang beriman. Ketakutan menjauhkan iman. Ketakutan membuat banyak jiwa cantik tergantung dalam keraguan-raguan antara interpretasi lama tentang iman dan yang baru. Iman lama berkata, jalan Tuhan tidak dapat ditemukan, yang baru menerima janji bahwa, dengan Tuhan segala sesuatu mungkin, dan maju untuk mengklaimnya. Dalam perumpamaan Yesus para pekerja mendapatkan upahnya setiap hari.
Jadi kita harus segera mulai menikmatinya kesenangan dan harta kerajaan. Jika kita tidak menikmatinya, ada sesuatu yang salah di suatu tempat. Kita telah salah menerapkan iman kita atau menjadi spasmodik dalam penerapannya. Tidak ada kemampuan yang diberikan kepada manusia yang tidak dimaksudkan untuk diterapkan sekarang. Iman begitu berarti, kita harus memiliki banyak hal yang kita butuhkan, jangan menganggap kemiskinan dalam harta benda, pikiran, atau persahabatan sebagai tanda spiritualitas. Kita akan menemukannya sebagai tanda spiritualitas untuk memiliki segala hal. Kadang-kadang, bahkan bagi mereka yang memiliki iman yang benar dan gigih, akan tiba waktunya ketika segalanya tampak gelap. Rupanya iman telah mengecewakan kita. Namun jika kita bertahan dalam iman kita akan segera menemukan kegelapan tersingkir dan cahaya yang lebih terang dari yang pernah kita ketahui, sebelumnya akan bersinar untuk membimbing jalan kita. Tidak ada kegelapan atau kegagalan sejati bagi pria atau wanita beriman. Kegagalan yang nyata bagi pria atau wanita seperti itu akan berubah menjadi pintu menuju hal-hal yang lebih baik. Kekalahan yang tampak dari kebaikan hari ini akan menjadi kemenangan yang diakui besok. Hanya memiliki iman dalam iman, dan iman Anda akan menyelamatkan Anda, dan Anda akan pergi dengan damai. Keyakinan akan mengubah jalan apapun, menerangi jalan apapun, menyelamatkan situasi apapun, menghilangkan kesusahan apapun, membawa kegembiraan dari kesedihan, kedamaian dari perselisihan, persahabatan dari permusuhan. Surga keluar dari neraka. Iman bisa melakukan apa saja. Iman adalah Tuhan yang sedang bekerja. Kadang-kadang, bahkan bagi mereka yang memiliki iman yang benar dan gigih, akan tiba waktunya ketika segalanya tampak gelap. Rupanya iman telah mengecewakan kita. Namun jika kita bertahan dalam iman kita akan segera menemukan kegelapan tersingkir dan cahaya yang lebih terang dari yang pernah kita ketahui, sebelumnya akan bersinar untuk membimbing jalan kita. Tidak ada kegelapan atau kegagalan sejati bagi pria atau wanita beriman. Kegagalan yang nyata bagi pria atau wanita seperti itu akan berubah menjadi pintu menuju hal-hal yang lebih baik. Kekalahan yang tampak dari kebaikan hari ini akan menjadi kemenangan yang diakui besok. Hanya memiliki iman dalam iman, dan iman Anda akan menyelamatkan Anda, dan Anda akan pergi dengan damai. Keyakinan akan mengubah jalan apapun, menerangi jalan apapun, menyelamatkan situasi apapun, menghilangkan kesusahan apapun, membawa kegembiraan dari kesedihan, kedamaian dari perselisihan, persahabatan dari permusuhan. Surga keluar dari neraka. Iman bisa melakukan apa saja. Iman adalah Tuhan yang sedang bekerja. Realisasi. Saya sekarang beristirahat dalam kedamaian iman yang bebas perawatan. Saya tidak takut, karena cinta dan keyakinan yang tak terbatas ada di dalam diri saya. Saya istirahat, istirahat, istirahat. Betapa manisnya kata itu untukku, saya istirahat. Saya beristirahat secara fisik, saya beristirahat secara mental, saya beristirahat dalam roh saya dalam ketenangan yang dalam dari kedamaian abadi, karena saya satu dengan Bapa. Karena itu masih ada perhentian bagi umat Allah. Saya merasakan ekspansi tak terbatas dalam kesadaran, saya menyelinap ke dalam kehidupan tak terbatas di mana saya dapat menghubungi Tuhan dan kebaikan di setiap titik. Saya tidak kurang dari diri saya sendiri, tetapi lebih pada diri saya yang sebenarnya, karena saya menyatu dengan kehidupan dan kebijaksanaan tanpa batas. Saya akan kembali dari saat tenang saya ke pekerjaan hidup dan masalah dengan cahaya kebijaksanaan yang tak terbatas untuk membimbing saya dan iman untuk menginspirasi saya. Saya berterima kasih.